Hai sobat, ketemu lagi nih dengan kita di KPPN Larantuka. Kita sudah lama nih tidak bertemu. Bagaimana kabar sobat sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, ngomong-ngomong nih, berhubung kita berjumpa di KPPN Larantuka, kita ada acara baru loh. Acaranya yaitu Cerdas dengan cerita tambah cerdas. Bersama saya Aldi dan rekan host Saya Rio. yang akan mendampingi sobat cerdas semua di episode perdana cerdas kali ini. Nah, ngomong-ngomong nih Aldi, berhubung kita ada episode perdana nih, kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial loh. Nah, sobat cerdas, tahu nggak siapa tamu kita pada episode pertama kali ini? Telah hadir bersama kita Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu Bapak Bayu Setio Pratomo. Selamat datang Pak Bayu. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah bisa datang ke sini ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak atas perkenaan hadirannya karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Sama-sama Mas. Sobat cerdas, untuk episode perdana kita tidak sendirian juga. Kali ini ada narasumber kedua juga nih, yaitu dari Kepala KPPN Larantuka, Bapak Nenga Santi. Selamat datang Pak Nenga, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Nah, Pak Bayu, ini mungkin Sobat Cerdas juga belum mengenal nih Pak Bayu. Pak Bayu sudah bertugas di Larantuka dari tahun berapa sih Pak? Saya bertugas di Kejaksaan Negeri Flores Timur, dilantik 18 Agustus 2020. 2000. Jadi kurang lebih 1 tahun 9 bulan. Wah, 1 tahun 9 bulan. Nah, Pak kalau Nengah sendiri sudah berapa lama Pak? Kalau saya sendiri tidak jauh berbeda dengan Pak Kajari. Saya bertugas di KPPN Larantuka mulai 1 Juni 2021. Persis bulan ini setahun. tahun masih lama ya Aldi ya? Tahun iya. Masih lama. Masih lama. Jadi masih bisa nih punya waktu untuk membangun lagi di Flores Ya, Timur. pasti dong kalau itu. Nah, Sobat Cerdas, berhubung episode perdana nih kita spesial. Kita mau mengangkat topik masalah layanan stakeholder. Bener ya Aldi ya? Iya Mas Rio, benar banget. Karena kalau kita yang sobat cerdas pasti sudah tahu kan kalau layanan di KPPN itu apa saja. Mesti layanan SPM, LPJ dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kita kedatangan nih ada Pak Kajari di sini. Mari kita tanyakan apa saja sih Pak kalau di Kajari itu layanannya Pak, kalau boleh tahu. Terima kasih host. Ini manggilnya host atau apa ini? Boleh. Jadi layanan di Kejaksaan kami sudah mulai berbenah semenjak kami datang. Kami merubah dari menuju untuk WBK, kita 6 area perubahan, dari manajemen perubahan sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi kami di sini sekarang serba digital, Oh, menuju ke arah digitalisasi. Jadi dari masuk kami sudah isi buku tamunya pakai komputer semua, ada digital semua, kenonoan lah. iya, siap. Jadi kami punya PTSP untuk pelayanan semuanya, dan sekarang saya lagi membangun untuk tempat pengaduan, dan kedepannya ada loket tilang, jadi sehingga nanti kita ada drive-thru tilang. Drive-thru. Siap Mas. Menarik ya Aldi ya? Ya, sangat menarik. Jadi seperti yang dibilang tadi, sangat sesuai sekali dengan era digital sekarang ini. Oh iya, Pada benar. awal sekali tadi. Semuanya serba komputer nih ya? Benar, sudah sangat berkembang sesuai dengan zaman istilahnya. Nah, ada satu layanan nih Pak yang tadi saya mau ulik lagi, yaitu dengan e-tilang yang memakai drive-thru. Nah, itu penerapannya bagaimana Pak nantinya? Jadi kita buat masyarakat itu untuk menjadi lebih mudah ngambilnya, bisa di kendaraan saja langsung, dan kedepannya kita tidak memakai uang tunai. Itu harapan saya, nanti kita kerjasama sama stakeholder yang lain sehingga tidak ada lagi pakai uang, sehingga uang tunai semua. Wah, menarik sekali ya.
Kalau kita bicara masalah drive-thru gitu ya, kalau kita lihat di sekitar kita, drive-thru itu kan sangat identik sekali biasanya kita jumpai di restoran-restoran fast food gitu ya. Pesan burger dong mas. Benar sekali, pesan burger nggak usah turun kendaraan, Iya betul. tinggal bayar langsung cabut gitu kan. Nah, kira-kira dulunya apakah terinspirasi dari itu, Pak? Atau bagaimana? Ya terinspirasi dari fast food itu. Benar itu, gitu. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa kan? Oh iya, Wow, setuju sekali. pak, setuju. Nah, ini sangat menginspirasi sekali ya Sobat Cerdas. Jadi dalam pelayanan tidak harus kantor pemerintahan yang bisa kita jadikan pedoman ya Mas. Iya, betul. Bisa jadi layanan-layanan lain terkait McD sepertinya yang tadi bisa dijadikan acuan atau modifikasi untuk kantor kita untuk menjadi lebih baik Oh lagi. setuju sekali Aldi. Nih ngomong-ngomong nih, berhubung tadi di Kejaksaan Negeri ada tempat baru nih Aldi. Iya. Nah di Larantuka kita juga punya tempat baru loh Sobat Cerdas. Kita ada Fresh Office. Nah barangkali boleh nih kita ceritakan sedikit Pak Nengah, apa sih itu Fresh Office di KPPN Larantuka? Baik, terima kasih Mas Rio dan Mas Aldi serta izin Pak Kajari, Siap, Bapak. Sobat Cerdas yang kami banggakan. Kalau kita bicara Fresh Office, itu kita tidak hanya melihat barang yang kita lihat atau ruangan yang kita lihat, tetapi lebih daripada itu, latar belakang kenapa setiap kantor layanan di lingkup DJPB khususnya itu diwajibkan sekarang distandarisasikan dalam bentuk Fresh Office. Nah ini terkait dengan tugas yang dibebankan kepada Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan program strategis. Apa program strategis yang diemban atau dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan? Itu yang pertama dalam rangka digitalisasi proses bisnis Ditjen Perbendaharaan. Itu dengan adanya rollout Sakti. Kemudian yang kedua, Mas Rio, Mas Aldi dan Sobat Cerdas ketahui, saat ini semua layanan yang kita berikan itu sudah secara elektronik atau online. Nah ini program strategis yang kedua. Yang ketiga, basis layanan kita itu sekarang customer service oriented. Nah yang terakhir, program strategis itu bagaimana kita penguatan peran sebagai istilahnya regional chief economist. Nah dari 4 program ini makanya Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan kebijakan untuk menstandarisasi atau penyesuaian terhadap layout front office kita sebagaimana yang kita lihat saat ini di KPPN Larantuka. Namun yang terpenting dari semua itu, izin Pak Kajari, Mas Rio, Mas Aldi, tujuan dari semua ini ada 2 hal. Pertama, kita mendukung program strategis Ditjen Perbendaharaan. Yang kedua, pasti dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kita. Itu Mas Rio, Mas Aldi, sekilas saja terkait dengan Fresh Office. Wah menarik ya Aldi ya. Sama menarik. Ternyata- kalah menarik juga kita. Iya dong. Ternyata semua kantor pemerintahan sekarang benar-benar fokus dengan kepuasan stakeholder. Tadi ada digitalisasi layanan, kemudian kita berpacu pada kepuasan stakeholder. Benar ya? Nah, ngomong-ngomong nih kepuasan stakeholder nih, berhubung ada stakeholder KPPN Larantuka di sini ya, dari Kejaksaan Negeri Flores Timur. Barangkali boleh dong diceritakan Pak, apa sih yang sudah dilakukan KPPN Larantuka selama ini bagi Kejaksaan Negeri Flores Timur? Pelayanan yang diberikan KPPN Larantuka itu menurut saya Mas ya, semenjak saya datang sini saya sangat belajar dari KPPN, termasuk soal pencairan, nomenklatur, kesulitan kita kalau ini dilarang ada tanda ininya blokir, gimana cara bukanya, apa yang harus kita persiapkan, itu mereka respon cepat teman-teman yang di sini. Jadi kami sangat terpuaskan lah atas layanan KPPN ini. Kalau Bapak puas, kita juga puas. Kita ya, juga Mas. puas dong. Sama-sama. Anda puas, kami puas. Siap. Oke, ini kita beralih topik sedikit nih Pak. Nah, kemarin itu saya lihat nih di Instagramnya Kejari Flow Team, itu
itu banyak sekali menggempar-gemparkan ya. Iya. Masang tuibon. Wow. Udah banyak pegawai masang tuibon, isinya saya mendukung Kejari Flow Team meraih predikat WBK. Nah, untuk tahun ini sendiri Pak, langkah-langkah apa saja sih yang sudah dilakukan untuk meraih predikat WBK? Langkah-langkahnya itu Mas, kita kan sebenarnya pembaruan yang dari tahun lalu. Kebetulan tahun lalu kita gagal karena ada tunggakan dari BPK. Tapi alhamdulillah tahun ini tunggakan BPK sudah tidak ada. Sudah kami clearkan di tahun lalu bulan Desember. Dan ini kan tentunya kita akan peningkatan kualitas pelayanan publik kita terhadap masyarakat Flores Timur. Semua itu tidak bisa tercapai tanpa bantuan dari siapapun. Semua yang membantu itu yang kita butuhkan Mas, termasuk anak buah saya, anggota saya, termasuk stakeholder yang lain, itu sangat harusnya mendukung satu kesatuan, sehingga kami berharap tahun ini kita bisa meraih WBK. Wah, amin. Amin Mas. Semoga sukses WBK ya, Aldi ya. Pasti harus sukses. Nah, ngomong-ngomong masalah WBK nih, KPPN Larantuka berhubung sudah WBK, kita boleh dong bagi-bagi tips nih ya Bapak ya. Kita bagi-bagi tips ke Kejaksaan Negeri Flores Timur. Bagaimana sih langkah-langkah supaya bisa tembus WBK? Baik Mas Rio, Mas Aldi, kita sekarang ada bersama Pak Kajari yang kebetulan Kejaksaan Negeri sendiri dalam proses pembaharuan Pak ya. Istilahnya istilah saya pengulangan gitu Pak ya. Untuk memperoleh predikat WBK. Tetapi perlu saya sampaikan, kalau kita bicara WBK atau WBBM, itu kita tidak bisa terlepas dari satu aktivitas atau satu hal sebelum kita masuk ke WBK atau WBBM. Mungkin Mas Rio atau Mas Aldi sudah tahu ya, atau Sobat Cerdas sudah tahu apa itu. Satu hal yang paling penting itu adalah set I-nya sendiri. Kalau saya menyebutnya set I, zona integritas. Karena kalau kita bicara WBK WBM tidak bisa dilepaskan dari pembangunan zona integritas. Zona integritas itu sendiri itu sebuah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya, nah, ini perlu kita garis bawahi, pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan WBK atau WBBM. Ini dulu yang kita dipahami. Tentu ini sebagai langkah untuk dalam rangka bagaimana kita bisa mewujudkan pencegahan terhadap korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah lalu bagaimana kita membangun zona integritas itu? Pembangunan zona integritas itu memang harus dideklarasikan. Itu deklarasi atau pernyataan yang ditandai, yang dibuktikan dengan penandatanganan komitmen pencanangan zona integritas oleh pimpinan unit organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dibuktikan dengan penandatanganan fakta integritasnya oleh seluruh pegawai unit kerja tersebut. Nah, itu dulu pertama untuk pembangunan CI. Kemudian untuk pembangunan CI itu ada dua hal, pencanangan dan proses pembangunannya itu sendiri. Proses pembangunan itu sendiri apa? Nah, pada saat proses pembangunan zona integritas, pimpinan unit eselon 1 terkait itu memilih dan menetapkan unit kerja di bawahnya untuk diusulkan sebagai WBK atau WBBM. Nanti pertanyaan berikutnya, kalau unit organisasi, unit kerja sudah diusulkan, apa yang harus dibangun? Apa yang harus dilaksanakan? Itu penjelasannya akan cukup lama Mas Rio dan Mas Aldi. Saya yakin Pak Kajari sudah memahami itu. Nah, pada kesempatan ini nih Mas Rio, Mas Aldi, tadi Pak Kajari mengatakan untuk membangun satu sebagai WBK ini tidak bisa berjalan sendiri gitu Pak ya. Iya, Pak. Itu perlu dukungan dari semua stakeholder. Iya. Dari pegawai sendiri maupun dari stakeholder yang punya lain. Nah, ini pada kesempatan ini Pak Kajari mohon izin, kalau Pak Kajari sekarang tahun ini masih
memasuki proses penilaian BBBK nih. Kalau Pak Kajari berkenan, kami KPPN Larantuka siap menjadi stakeholder Pak Kajari untuk mendampingi Siap. agar terima kasih. Kejaksaan Negeri Flores Timur tahun ini memperoleh BBK. Siap. Terima kasih. Semoga nanti kalau Pak Kajari berkenan kita sharing knowledge di situ, berbagi pengalaman supaya Kejaksaan Negeri Flores Timur dapat meraih predikat BBK. Terima Ini kasih. kami siap Pak Kajari. Siap, Itu terima Mas kasih. Rio dan Mas Aldi. Wah, KPPN Larantuka siap, kamu siap apa tidak? Wah, Ji? siap dong, 100% support. 100% kita Iya. harus siap mendukung Saling Kajari. support gitu ya. Nah, mungkin dari tips and trick Pak Nengah tadi, semoga nih Pak bisa menjadi acuan, walaupun belum penuh ya tadi, masih Iya. banyak sekali tadi, bisa menjadi acuan Bapak untuk bisa meraih WBK tahun ini. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri nih, kita pengen tahu nih, apa nih Pak harapan untuk Kejari Flow Team sendiri ke depannya? Mau ada apa atau mau seperti apa? Mungkin selain dari WBK tadi ya. Iya. Ya, harapannya Kejaksaan Negeri Flores Timur sesuai moto kami, Pak, untuk di WBK terbaik. Wah, terbaik. Jadi kami kepingin kedepannya tetap terbaik. Walaupun ini minimal kita terbaik di dalam hati ya. Siap. Dan semua berkesan terhadap Kejaksaan Negeri Flores Timur. Harapan kita kan begitu, Mas. Iya. Terima kasih. Wah, tetap menjadi terbaik ya. Iya. Harus dong. Kantor pemerintahan harus menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat. Nah, bagaimana Sobat Cerdas atas cerita pada episode hari ini? Menarik bukan? Mau tahu kelanjutan cerita-cerita selanjutnya? Jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Dan tetap pada acara Cerdas dengan cerita tambah cerdas. Terima kasih. Bye-bye.